Bab 5 Tidak ada kemampuan. Setelah kelima siswa mendengar nama mereka dipanggil, masing-masing dari mereka mulai berjalan ke depan saat Griff berdiri. Termasuk Quinn dan Forden, ada anak laki-laki lain bernama Peter. Peter tampak lebih gugup daripada siapapun di sana, dia akan terus-menerus melihat sekelilingnya dan tidak bisa berhenti gelisah. Tubuhnya cukup kecil tapi itu cocok untuknya, karena dia juga tidak setinggi itu. Lalu ada dua gadis bernama Layla dan Erin. Layla memiliki rambut coklat pendek dan sosok tinggi. Di punggungnya, dia membawa busur yang mengejutkan Quinn, karena tidak banyak orang yang membawa senjata akhir-akhir ini selain dari sekelompok orang tertentu yang disebut pure. Mereka adalah sekelompok orang yang memilih untuk tidak memiliki kemampuan apapun dan menggunakan senjata sebagai gantinya, tetapi mereka masih sangat langka dan Quinn belum pernah bertemu orang seperti itu dalam hidupnya, hanya mendengar cerita tentang mereka. Akhirnya, ada Erin. Erin adalah tipe gadis yang menoleh semua anak laki-laki itu. Proporsinya sempurna, tidak terlalu besar tidak terlalu kecil dan dia memiliki rambut pirang panjang yang indah. Satu-satunya masalah adalah ekspresi wajahnya. Bahkan ketika berjalan melewati kerumunan orang, ekspresi dia tidak sekalipun berubah. Itu tetap kaku dan netral. Saat Quinn berjalan melewati semua orang, dia memperhatikan bahwa dia tidak mengenali satu siswa di sana dan sepertinya yang lain juga tidak. Quinn hanya bisa berasumsi bahwa ini dilakukan dengan sengaja. Tidak ada yang tahu siapa yang harus berteman atau siapa yang harus diwaspadai karena saat ini, tingkat kekuatan semua orang ditampilkan satu. Kelompok itu berhenti tepat di belakang kelompok lain yang diangkut ke area pengujian. Begitu Forden melihat orang lain yang berada dalam kelompok yang sama, Forden menyapa mereka masing-masing dengan jabat tangan. Forden bersikap sangat sopan sehingga kebanyakan dari mereka menerima salamnya selain Erin. Dia hanya menatap tangan Forden ketika dia menawarkannya padanya, lalu dia menoleh dan memalingkan muka. "Ayo, kamu tidak harus seperti itu," kata Forden sambil meletakkan tangannya di bahunya. Ini adalah kesalahan besar. Dalam sekejap, Erin meraih pergelangan tangan Forden dan memutar tangannya. Kemudian perlahan-lahan tangannya mulai membeku dan tertutup es. Semua orang berhenti untuk melihat keributan yang terjadi di dekat depan. Wow, dia memiliki kemampuan es? Bukankah itu sangat langka? Aku akan membiarkannya membekukanku kapan saja. Griff memperhatikan keributan itu dan mulai turun tangan. Hentikan kalian berdua, jika kamu memiliki energi sebanyak itu maka simpan untuk ujian. Erin segera melepaskan tangan Forden dan perlahan, tangan Forden mulai mencair. Forden kemudian kembali mengantre untuk berdiri di samping Quinn. "Bisakah kamu mempercayainya?" Forden mengeluh, "Saya hampir kehilangan tangan saya." "Anda tidak bisa begitu saja menyentuh orang tanpa izin mereka," jawab Quinn. "Ya aku tahu, dia beruntung aku tidak menyeka lantai dengannya hanya karena dia gadis cantik." Banyak orang yang berada di dekat garis depan telah mendengar kata-kata Forden dan sudah memutuskan untuk menjadikannya musuh. Jika mereka entah bagaimana bisa mempermalukan Forden, maka mungkin Erin akan terlihat seperti yang mereka pikirkan. Melihat orang-orang di sekitar mereka, Quinn bisa tahu apa yang dipikirkan orang lain. Quinn kemudian melangkah menjauh dari Forden, berharap orang lain tidak akan mengira keduanya berteman. Akhirnya, Quinn dan yang lainnya dipanggil ke depan dan disuruh berdiri di dalam kotak. Itu sebenarnya bukan sebuah kotak tetapi hanya garis putih yang telah digambar di tanah yang cukup besar untuk memuat mereka berlima. Kemudian ada seorang pria berkerudung yang berdiri tepat di luar kotak. "Kirim mereka pergi," kata Griff. Begitu Griff memberi perintah, pria berkerudung itu meletakkan kedua tangan di tanah dan kotak itu mulai menyala, bersinar dengan warna ungu cerah. "Sihir transportasi ya, kemampuan yang langka," kata Forden tepat ketika seluruh kelompok tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Detik berikutnya mereka diteleportasi ke area luar ruangan lain yang tampak seperti gurun kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada pohon, tidak ada apa-apa. Berdiri di depan kelompok itu adalah seorang wanita yang mengenakan seragam militer hitam dan di sisinya ada pria berkerudung lainnya. Tidak ada orang lain yang terlihat. Wanita itu memegang tablet di tangannya dan sepertinya dia saat ini sibuk memasukkan beberapa informasi. Setelah dia selesai, dia menatap kelompok itu dan mulai berbicara. "Hai semuanya, nama saya Jane, dan saya akan bertanggung jawab atas ujian Anda hari ini.
Setelah tes selesai, saya akan memperbarui informasi Anda dan skor Anda akan tercermin di jam tangan Anda. Jin kemudian mulai melihat tablet itu. Sekarang siapa yang harus kita hubungi dulu? Oh, sepertinya kita memiliki beberapa level sebelumnya. Jin berkata sambil memeriksa informasi yang telah diteruskan dari sekolah mereka sebelumnya. Peter, maukah kamu melangkah maju? Peter kecil yang gugup kemudian melangkah maju, dan dia terlihat lebih buruk dari sebelumnya. Queen mengira dia terlihat buruk tetapi dia tampak dalam kondisi sempurna jika Anda membandingkan keduanya. Setidaknya Queen bisa berdiri sedangkan Peter tampak seperti dia akan jatuh kapan saja sekarang. Bisakah Anda memberitahu saya apa kemampuan Anda, Peter? Jin bertanya. Aku tidak punya kemampuan apapun, kata Peter pelan. Tiba-tiba, Queen dan yang lainnya mengerti mengapa Peter begitu gugup. Tidak memiliki kemampuan bukanlah hal yang langka. Karena perang, banyak anak menjadi yatim piatu seperti Queen dan Peter. Ini berarti tidak ada kesempatan bagi mereka untuk membeli buku kemampuan. Tetapi karena Petrus tidak memiliki kemampuan, dia takut akan perlakuan yang akan dia dapatkan dari yang lain. Jangan takut, Peter. Jin berkata, ini ambil ini. Pria berkerudung yang berdiri di sisi Jin tiba-tiba memindahkan sebuah buku ke tangannya. Jin kemudian menyerahkan buku itu kepada Peter. Wow, serius kamu memberikan ini kepadaku secara gratis? Kata Peter dengan penuh semangat. Terima kasih. Silakan pelajari buku itu di waktu luang Anda sendiri dan ketika Anda telah belajar menggunakannya, Anda dapat kembali untuk mengulang tes tetapi untuk saat ini saya harus memberi Anda status kekuatan level 1. Meskipun Peter telah menerima status kekuatan level 1 dia tidak peduli, karena dia merasa hidupnya akhirnya bisa berbalik karena buku yang baru saja dia terima. Sekarang saya yakin ada pengguna level 1 lain di sini, kata Jin. Queen kan? Maukah Anda melangkah maju? Queen melakukan apa yang diperintahkan dan melangkah maju. Sekarang Queen, kemampuan apa yang kamu miliki?